kita beri waktu untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi di warung ini Bapak Ibu sekalian ya. Lagi visiting di warung. Saya punya 2 warung. Saat ini lagi visiting. Jadi mohon maaf agak nyantai dikit ya. Oke, baik, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita ketemu lagi di forum yang luar biasa ya. Forum yang insya Allah menjadikan kita semakin tercerahkan. Omset kita insya Allah akan semakin terangkat ya. Bagi yang baru bergabung hari kedua ini, selamat bergabung ya. Video bisa Anda tonton di grup ya, atau kalau telat masuk grup pasti dapat rekaman dari admin saya ya, dari Mbak Dini, untuk Anda nikmati di sela-sela kesibukan Anda ya. Dan ingat, video tersebut hanya untuk Anda peserta ya, bukan untuk orang lain. Kalau Anda ingin orang lain ikut menikmati video tersebut, ajak mereka masuk ke sini dan Anda mendapatkan 40% dari tiket mereka. Baik, hari ini kita bahas tentang ya, STP proses. Ada yang pernah belajar STP proses Bapak Ibu? Boleh komen barangkali. STP proses. Ada yang pernah belajar? Boleh dong komennya. Ada yang pernah belajar? STP. Segmenting, targeting, positioning. Belum pernah, ada yang sudah pernah, alhamdulillah ya. Oke, bagi yang sudah pernah semoga tidak bosan. Bagi yang belum pernah, ini materi yang keren. Karena kalau Anda tidak paham ini, jualan Anda sulit laku. Kalau Bapak Ibu tidak paham tentang teori ini, jualan Bapak Ibu akan sulit laku. Bapak Ibu akan putus asa dan kemudian berhenti jualan. Nah, ini yang bahaya ya. Berhenti jualan itu yang bahaya. Baik, sekali lagi bismillahirrahmanirrahim, kita bahas materi pada malam hari ini. Bapak yang baik, kemarin kita bahas tentang branding, marketing, selling. Yang belum paham silahkan, grup kita 24 jam, Anda bebas untuk bertanya, Anda bebas untuk sharing-sharing tentang materi branding, marketing, selling. Ada yang nggak paham, nggak usah malu-malu untuk bertanya. Kalau malu di grup, silakan japri. Tapi saya sarankan di grup, biar banyak yang tahu ya, biar semuanya belajar. Tapi kalau betul-betul malu, nggak usah dipaksakan. Silahkan Bapak Ibu nanya pribadi ya. Oke, yang pertama kita bahas segmentasi. Ya, yang pertama kita bahas tentang segmentasi. Bapak Ibu sekalian, menurut Philip Kotler, Philip Kotler ini mbahnya marketing, ya. Beliau mengatakan bahwa segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi beberapa kelompok pembeli. Gampangannya begini, Bapak Ibu sekalian. Nah, gampangannya begini. Pembeli itu kan campur begini, kuning, hijau, merah. Nah, segmentasi itu memisahkan mereka. Merah sendiri, kuning sendiri, hijau sendiri. Disegmenkan. Tujuannya apa? Supaya konsumen yang heterogen dikelompokkan menjadi homogen. Supaya kita mudah memasarkan produk tertentu pada mereka. Contoh misalnya, ada orang tua, ada anak, ada bayi, ada orang dewasa, ada orang lanjut usia, ada laki, ada perempuan, ada bencong. Itu tidak semua produk pas buat mereka semua. Contoh, misalnya saya lagi megang, misalnya ini contoh
produk skincare misalnya. Ini bayi nggak cocok, orang tua nggak butuh banget, gitu. Ya kan? Ini cocoknya wanita atau laki-laki yang usianya misalnya antara 20 sampai 40 misalnya. Nah, segmenting itu tujuannya begitu. Saya pegang masker misalnya, masker ini belum tentu cocok untuk semua konsumen. Bayi nggak perlu masker seperti terlalu lebar, terlalu besar. Ya, seperti itu contohnya. Apalagi aqua, air minum kemasan, tidak semua orang membutuhkan itu. Nah, bayi mungkin beda kebutuhannya dengan kakek-kakek atau orang yang dewasa. Ya, oke. Jadi lebih kurangnya demikian. Pasar yang heterogen dikumpulkan ya, menjadi pasar yang homogen supaya kita bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, segmentasi itu dibagi menjadi 4. Ada yang masih hafal? Boleh ditulis kalau masih hafal. Segmentasi itu dibagi menjadi 4, Ibu sekalian. Ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama geografi. Geografi itu membagi pasar menjadi wilayah seperti negara, kota, desa. Karena memang kebutuhan tiap wilayah berbeda. Orang kota sama orang desa ada kebutuhan yang sama, ada yang beda. Kota provinsi sama kota kabupaten beda lagi. Saya punya klien jualan coklat. Dijual di Malang nggak laku, dijual di Bandung laku. Soalnya saya masih kedengaran ya. Di Jawa, di Malang nggak laku, di Bandung laku. Ketika saya tanya, ukurannya sama, rasanya sama. Oh, ternyata coklatnya besar sehingga agak mahal. Nah, mungkin nilai beli di Bandung, di Jakarta lebih tinggi daripada di Malang. Maka akhirnya geografi dia jualannya di Bandung untuk coklat. Slide saya kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan, Gus. Ada yang nggak kelihatan boleh komen ya. Oke? Geografi. Ya, geografi. Kalau ada mau ditanyakan juga boleh di chat, nanti Mas Aris akan mencatatnya. Ya. Untuk kemudian kita siapkan sesi tanya jawab 10-15 menit ke depan. Itu contohnya geografi. Anda jualan baju di pantai sama di gunung beda lagi baju yang dibutuhkan. Di daerah dingin misalnya bajunya beda dengan di daerah panas. Geografi. Geografi yang lain misalnya negara, kutub utara sama kutub selatan beda lagi. Nah ini pembagian market, ya, segmen itu pembagian, tersegmen-segmen, terbagi-bagi ya menjadi beberapa kategori. Sebenarnya ada banyak kategori, cuma malam ini saya bahas 4 ya. Geografi. Geografi yang lain misalnya contohnya Madura sama Jogja itu rasa makanannya beda. Ketika saya mendampingi salah satu rumah makan itu yang asin karena backgroundnya adalah kemaduraan. Coba dilempar ke Bandung, ke Jogja kurang bisa diserap. Karena manis kan Jogja ini. Betul begitu Pak Ibu sekalian ya? Nah, boleh dijawab di situ. Yang kedua, demografi. Kalau geo itu bumi, kalau demo itu berdasarkan usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Ya, itu mempengaruhi pilihan yang berbeda-beda. Apa yang Anda jual untuk wanita nggak bisa Anda jual untuk laki-laki. Betul nggak? Contoh saya punya klien tas sling bag. Maka teman dia di Facebook, di Instagram wanita semua. Dia nggak terima teman laki-laki. Nah, kalau Anda jualan obat kuat untuk laki-laki, nah, contohnya saya jadi trainer ini di produk obat kuat laki-laki herbal. Nah itu segmennya laki-laki semua. Pak,
Bisa aja dong kita segmennya wanita nanti kan untuk suaminya, belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Tingkat ekonomi juga begitu. Anda harus paham produk Anda itu tingkat ekonomi menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas. Ini menentukan. Anda salah menawarkan, tidak laku-laku. Contoh, Anda jualan mobil misalnya Pajero, terus Anda nawarkan ke, mohon maaf misalnya, di daerah perumahan-perumahan, mohon maaf, yang tingkat ekonominya rendah begitu. Tentunya kesulitan untuk laku. Termasuk tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan berbeda, membutuhkan produk yang berbeda. Setuju Bapak Ibu? Boleh komen di kolom komentar. Ya. Oke, slide saya masih kelihatan ya? Masih. Oke, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi itu pembagiannya. Yang ketiga psikografi. Psikografi itu psikologis customer. Yang mempengaruhi contohnya atribut sosial. Malu kalau nggak pakai merek tertentu. Ya kan? Atribut sosial. Persepsi. Minum di Starbucks bukan karena menghilangkan haus, tapi karena persepsi yang keren. Value. Beli Apple bukan karena semata-mata fasilitas, tapi ada value. Keren pakai Apple. Semenjak laptop saya pakai MacBook, ya kan? Lain gitu bayaran training saya. Jadi bercanda ya. Jadi itu orang menghargai begitu ternyata. Minat, ya minat. Kemudian pola pikir. Nah ini buyer personanya seperti itu. Jadi karakteristik membelinya seperti itu, Anda harus paham. Kemudian behavior, gaya hidupnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa. Orang kota sama orang desa kebiasaannya beda. Ya kan? Seperti itu sekalian. Nah ini dibagi seperti itu. Oke? Oke, nanti kita tunjukkan Pak Fathu Sururi ya. Bisnis apa ini Pak Fathu Sururi? Ini pemetaannya, grafiknya Bapak Ibu sekalian. Ya. Geografi, kota kelas 1, kota kelas 2, dalam negeri, luar negeri beda. Ya. Demografi, gender, usia, kelas ekonomi, pekerjaan. Ada yang mau dijadikan contoh pembahasan, boleh sebut bisnisnya. Psikografiknya, minatnya, preferensinya, behaviornya, perilakunya, kebiasaan. Ya. Nanti kita jawab Pak Fathu ya di sesi tanya jawab. Tapi ditulis saja dulu di situ. Mas Aris mau dicek. Ya, bertanya di chat ya. Nah ini contoh Pizza Hut. Pizza Hut itu geografiknya urban area. Orang-orang urban. Nah, makanya orang kota lah. Ya, orang kota. Karena saya punya Kodimat, asisten rumah tangga itu tak belikan pizza nggak mau makan. Tak belikan gorengan baru mau makan. Geografinya beda. Demografi rata-rata usianya 25-50 tahun. Kalau dipermudah lagi, saya kira anak-anak usia SD sudah senang ya. SD belasan tahun. Kelas ekonominya A dan B, menengah dan menengah ke atas. Psikografiknya secara psikologi penyuka masakan Eropa. Lidahnya lidah milenial. Kalau saya kan lidah kolonial. Behaviornya praktis, suka yang praktis. Nah ini contohnya begitu. Ya kan, maka tidak ada pizza di desa. Ya kan, di kota. Dan rata-rata yang ke sana orang-orang menengah ke atas. Iya. Nanti kalau butuh borang kita kirim ya. Kita kirim. Tapi nanti di sesi berikutnya ini ada ya. Oke. Kenapa perlu segmentasi? Karena tidak ada multi-billion dollar itu yang memasarkan produknya untuk semua orang. Jadi even multi-billion dollar corporation don't sell to everyone.
Jadi nggak ada orang yang sukses itu menjual produknya ke semua orang. Rata-rata ada segmen yang dipilih dan dipilah. Begitu sekarang ya. Oke. Nah, contohnya begini nih. Geografi. Kalau geografi berarti contoh produk Anda. Kira-kira pasnya untuk kota besar, kota sedang, kota kecil. Pas untuk daerah panas atau daerah dingin. Pasnya untuk Indonesia atau luar negeri. Nah, gitu. Geografi. Geo, posisi berdasarkan tinggal. Di daerah pantai atau di daerah gunung. Nah, di mana? Makanya nggak ada yang namanya McD misalnya terus di desa gitu, nggak ada. Nah, geografinya untuk kota McD. Nah, kalau demografi berdasarkan laki-laki atau perempuan, produk Anda, ibu-ibu atau bapak-bapak, anak-anak, remaja, dewasa, Anda bedakan. Biar peluru Anda tidak tersebar. Contoh, saya punya teman itu punya laundry, dia nyebar brosur ke anak TK. Kita tanya pada dia, kenapa kok nyebar brosurnya ke TK? Loh Pak, kalau dia nanti ketemu ibunya kan dikasih ke ibunya. Iya kalau dikasih ke ibunya, kalau dipakai main pesawat-pesawatan. Nah itu demografinya nggak pas. Ya kan, demografinya nggak pas. Psikografinya, misalnya Anda buka kafe, keren kafenya. Tapi di desa terpencil di puncak gunung. Secara psikografi mungkin kurang pas. Segmen yang Anda bidik terlalu jauh untuk menuju tempat Anda. Pas ada di kota, begitu kan? Yang orang butuh hangout. Kalau di desa kan orang hangoutnya sambil jalan-jalan di tepi sawah. Behavior bisnis Anda untuk orang yang pola hidupnya seperti apa? Kalau bingung, psikografi sama bio jadikan satu. Mirip-mirip, ya. Kalau geo jelas tinggal, kalau demografi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan. Nah, psikografi sama behavior kalau bingung dijadikan satu aja, tidak apa-apa. Ya. Nah, coba dipetakan. Ya, dipetakan. PR ya itu ya. PR-nya dikerjakan Bapak Ibu ya kalau ada PR ya. Walaupun kalau nggak ngerjakan juga tetap boleh masuk kelas ya. Disiplin dengan dirinya sendiri ya. Nah, coba dipetakan sekarang coba. Sambil diketik itu dicek. Geografi, produk Anda apa? Sambil saya baca, sambil saya pelajari juga. Ya. Geografinya, produk Anda cocoknya di kota, desa, kota kabupaten, kota provinsi, kota kecamatan, ya. Di laut, di gunung. Nah, coba ditulis. Ya. Ilmu itu kalau nggak dipraktekkan, itu lupa. Ya. Pasar hewan di Lampung, kebutuhan kambing lebih besar dari domba. Misalkan kita menciptakan pasar agar domba juga bisa lebih diminati dari kambing. Edukasi marketnya yang harus kuat. Ya, edukasi marketnya yang harus kuat. Kelebihan domba apa dibanding kambing. Ya, seperti itu. Oke, coba dicek, ditulis. Iseng-iseng nulis coba. Program apa? Geografinya apa? Seperti apa geografinya? Ya. Kemudian demografinya seperti apa? Latihan ya, latihan. Sambil nanti mengerjakan di rumah. Nah, sekarang coba di chat. Biar saya tahu ketangkep nggak ini materinya. Oke, ya, kita lanjut. Ya, jadi begitu Bapak sekalian. Pak, Bapak Ibu, atau ada mau ditanyakan silakan. Nanti dicatat oleh Mas Haris untuk kemudian kita bahas. Ya, oke. Yang kedua targeting Bapak sekalian. Setelah dipisah-pisahkan, baru ada tembak. Ya, contoh kalau boleh saya jadikan contoh. Saya punya franchise rombong bebek bumbu Madura.
Wah ini di mana saya bidik ya? Geografinya di mana ini? Di Madura mungkin kurang laku karena orang Madura sudah pada pinter. Ya Pak itu tapi ada bebek sinjai laku di Madura ya di Bangkalan ya kalau nggak salah. Ya Mbak Vita Herbal geografinya mana Pak? Kota, desa. Demografinya siapa? Laki-laki, perempuan, usia berapa? Ya, pernah nggak dikumpulkan? Saya punya klien itu ayam pedes di Gorontalo. Beliau punya data segmennya ibu-ibu. Kok bisa ibu-ibu? Iya, karena ibu-ibu peduli dengan anak-anak karena ayamnya ini herbal. Ayamnya ini sehat. Gitu. Ibu-ibu. Tempatnya di mana? Di kota. Oh, ya kan? Psikografinya apa? Psikografinya adalah peduli sama behaviornya peduli dengan kesehatan. Psikografinya apa? Hati-hati. Ya kan? Gengsi. Nah, gitu psikografi. Ya. Herbal, geografinya dicek. Dicek pembelian selama ini yang laku di mana? Demografinya yang banyak beli siapa? Usia berapa? Pendidikannya apa? Nah, bila perlu dimiliki datanya. Sehingga nanti enak membidiknya. Ketika nanti iklan di Facebook Ad misalnya, nah itu kita enak membidik. Gitu Pak Vita. Oke? Seperti itu ya. Oke, kembali ke itu ayam bebek bumbu motivator, bebek bumbu Madura. Demografinya di mana? Di kota. Sasarannya siapa? Keluarga. Mahasiswa tidak masuk karena harganya mahal. Ya, keluarga. Nah, berarti saya harus pasang di mana? Kalau keluarga, geografinya di mana? Ya kan? Di tempat-tempat yang memungkinkan parkir mobil, misalnya gitu. Ya, parkir mobil. Kalau toh mobil nggak bisa masuk, paling nggak parkirnya luas. Psikografinya apa? Orang yang apa istilahnya? Makan sudah tidak lagi mikir harga ya. Nah, bebek kan harganya 20 ribuan. Nah, kemudian behaviornya penggemar bebek. Nah, contohnya begitu, penggemar makanan bebek. Atau makanan yang unggas, yang pedas. Nah itu harus Anda tahu. Dari situ kemudian Anda bisa memilah dan memilih. Ya, baik kita lanjutkan. Ada lagi yang mau dibahas. Oke, geografi kota, demografinya usia 25-65. Kelamin perempuan laki-laki, tingkat ekonomi A, B. Ya, behavior peduli kesehatan, betul. Ya kan? Tinggal psikografinya dicari. Psikografinya apa? Kira-kira herbal itu. Psikografinya. Nah, dicari ya. Dari sini kita bisa tahu. Begitu tahu segmen kita seperti apa, baru kita main targeting. Gampangnya begini. Di hutan ada babi, maaf, ada harimau, ada gajah, ada singa, ada kuda. Kita lagi butuh binatang yang bisa berlari cepat dan ditunggangi. Maka arahkan bidikan Anda ke kuda. Begitu maksudnya. Ya? Arahkan bidikan Anda ke kuda. Nah, bicara targeting, yang pertama yang harus Anda cek adalah how big is the market. Berapa besar market yang Anda bidik. Berapa besar target market yang Anda bidik. Untuk mengetahui besar kecilnya bisa aktual data, bisa ekstrapolasi. Aktual data cari di Google ada. Kalau contohnya mahasiswa di Malang, satu angkatan itu di Brawijaya saja 13.000. Ya, kalau semua kampus di Malang jadikan satu lebih kurang 30.000. Satu angkatan. Kalau ada 5 angkatan, 30.000 kali 5. Berapa? 150.000. Ya kan? 150.000. 150.000 itu kalau Anda dapat misalnya, biar gampang 100.000 aja. Anda dapat 1% aja sudah 1.000. Ya kan? 1% aja 1.000. Konsumen. Harga makanan Anda misalnya 20.000. Jadi berapa itu? 20 juta. Contoh seperti itu. Ya. Jadi
mahasiswa di Malang sebut kata 30.000 ya, dikalikan 5 150.000, betul tidak? 150.000, anggap kata Anda mendapatkan 10% saja, berarti 15.000. 15.000 kali makan mereka sehari, anggap kata 20.000, berarti 30 juta. Dikalikan 30 hari, 900 juta. 1 M per bulan. Nah, itu contohnya begitu. Jadi berapa besar market yang Anda bidik, yang Anda target. Perlu Anda ketahui biar Anda tahu kira-kira volume bisnis Anda bisa berapa besar. Ini kemarin sudah saya bahas ya tentang market Anda. Berapa besar market potensialnya, market size-nya, kompetitor seberapa kuat, dan Anda seberapa kuat. Anda kira-kira bisa mengambil berapa persen dari market yang ada. Ya, yang Anda sudah pilih-pilih tadi. Misalnya wanita usia berapa? Wanita usia 20 sampai 50 tahun, Pak. Silakan cek di Google berapa besar potensinya. Oh, saya hanya mendidik Malang, Pak. Cek di Google. Oh, saya hanya mendidik Surabaya, Pak. Cek, ada datanya. Berapa jumlah wanita di situ. Sehingga Anda bisa tahu, oh besar sekali potensi. Misalnya saya punya bisnis frozen food, targetnya wanita. Kita nggak usah muluk-muluk Malang. Kita cek data wanita dewasa di Malang. Ya kan? Seperti itu contohnya. Jadi kita bisa targeting, kita harus menentukan. Yang pertama berapa besar market kita, yang kedua kita lihat kita bisa kira-kira menguasai berapa persen dari target market yang ada. Dan untuk membidik target market kita harus membicarakan yang namanya USP kita. Teman-teman sekalian, kalau bicara targeting, tolong perhatikan peta ini. Kelihatan ya slide-nya ya? Ini kelebihan Anda, USP itu kelebihan Anda. Ini kebutuhan konsumen. Maka fokuskan target Anda di sini. Anda punya kehebatan, Anda punya konsumen yang butuh produk Anda. Maksimalkan di sini. Ini Anda punya kehebatan, kompetitor punya kehebatan, tapi konsumen tidak butuh, lupakan. Ini konsumen butuh, kompetitor punya kelebihan, Anda punya kelebihan, berdarah-darah. Konsumen butuh, kompetitor Anda hebat, Anda nggak punya kemampuan, lupakan. Jadi target market Anda adalah di wilayah situ. Anda punya kelebihan, konsumen butuh. Bagaimana Pak Anda supaya saya punya kelebihan? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu. Di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti kita akan berdalam. Bagaimana kita punya kelebihan sehingga kompetitor tak bermakna. Sehingga orang-orang yang menjadi kompetitor kita tak bermakna bagi kita. Itu Bapak Ibu bicara targeting, ya, bicara targeting. Oke Mas Aris, barangkali ada yang mau ditanya jawabkan dulu Mas Aris. Silakan. Oke. Mas Aris. Siap, terima kasih Coach Askan ya. Baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Gimana? Sudah ada gambaran ya Bapak Ibu ya yang disampaikan oleh Coach Askan tadi. Silakan Bapak Ibu, kita ada waktu, saya kasih waktu kurang lebih ya 10-15 menit kita sesi diskusi dulu. Monggo Bapak Ibu yang sekiranya tadi yang disampaikan ada yang mau ditanyakan bisa langsung ditulis via chat ya. Nanti Coach Askan akan menjawab satu persatu pertanyaan Bapak Ibu semua. Silakan Bapak Ibu. Monggo jika ada pertanyaan ya. Nah, sambil itu di chat mungkin belajar buat contoh segmentasi tadi. Ya Bapak Ibu sambil ini seperti tadi yang termasuk produknya apa, kemudian geografinya, kemudian diketik di chat Bapak Ibu ya. Jadi sambil belajar kita, sambil barangkali ada yang mau ditanyakan bisa dipersilahkan ya.
Oke. Udah tadi Coach, yang Pak Sururi tadi, mungkin bisa dijawab Coach. Yang adakah tool simple yang bisa membantu kita untuk menganalisa segmentasi dari produk kita Iya. berdasarkan geografi Besok ya kita kirim item-itemnya ya, orangnya ya. Oke. Besok kita kirim. Besok kan libur. Kita on lagi hari Sabtu ya. Ini ada contoh pembagian Mas Haris. Titik pisang dan tahu, geografinya kota. Oke. Bisa nggak laku kira-kira ya? Demografinya all gender, usia 8 sampai 50 tahun. Ekonomi menengah ke atas. Oh, ini kemasannya bagus. Sukanya bagus ini Mas Denny. Iya. Ya. Minimarket. USP itu unique selling proposition. UPS. Unique selling proposition. Jadi Itu kelebihan kita. Untuk kebutuhan konsumen dalam USP kita harus survei dulu itu, Coach. Ya, betul. Apakah untuk kebutuhan konsumen dalam USP kita harus survei dulu? Ya, betul. Survei bisa lewat kompetitor, bisa lewat kuesioner, bisa lewat tren. Ya, bisa lewat tren. Oke, ini ada juga dari Pak Anang ini produknya frozen food. Nah, geografinya Sragen perkotaan, demografinya ibu rumah tangga, usia 22 sampai 40 tahun. Nah, psikografinya pengen masak mandiri yang praktis, halal dan sehat. Behaviornya suka ayam kampung. Gimana Coach? Iya. Boleh. Boleh ya. Pak Sugeng, Pak Sugeng ini produk saya kampus. Ketika saya masih jalan mendapati ada industri yang besar, menengah dan kecil. Tapi saya tidak bisa mentarget salah satu karena pasarnya tidak terlalu banyak. Ini semua segmen menjadi target saya. Betulkah strateginya? Gimana Coach? Bentar. Saya mau membaca kalimatnya dengan baik. Nah, kalau sudah seperti ini Pak Sugeng, cari segmen yang menghasilkan omset paling besar. Kapan-kapan kita akan belajar teori 80-20. Bagaimana dengan 20 segmen yang kita bidik menghasilkan 80% omset. Jangan sampai dibalik, membidik 80% target market atau segmen, menghasilkannya hanya 20% omset. Ya, nanti kalau ada kompetitor yang lebih jeli, kalah kita. Jadi mainnya 80-20. Bagaimana aktivitas kita 20 aktivitas kita menghasilkan 80% omset. 20 klien kita menghasilkan 80% omset. Klien-klien kelas kakap. Ya, nah itu yang diprioritaskan. Biar kerjanya sedikit, hasilnya banyak. Jadi jangan asal. Saya punya klien di Pasuruan itu jualan ini Pak, merchandise, aksesoris maaf, sama mainan. Saya tanya, yang laris yang mana? Ketika corona mainan anak-anak. Kalau sekarang aksesoris. Nah, saya ajari memetakan. Kalau begitu apa yang difokuskan? Di aksesoris. Aksesoris yang laris di mana? Di minimarket yang di depan sekolah sama di dalam pesantren. Nah, ketahuan kan berarti geografinya. Geografi kan letak. Jadi cari pesantren sebanyak mungkin, cari sekolah sebanyak mungkin yang di depannya ada minimarket. Nah, contohnya begitu. Ya. Contohnya begitu. Jadi kita memilih dan memilah. Skala prioritas Pak Sugeng. Skala prioritas mana yang menghasilkan omset paling bagus itu yang dimaksimalkan. Ya. Baik. Wah, Pak Sugeng sudah paham Coach. Lanjut ini Coach, ada dari Pak Adrian. Sering dengan perkembangan medsos dan teknologi masa kini Coach, bisakah kita memperbesar segmentasi dan targeting dari produk kita? Mengingat dengan internet dan online sekarang bisa merambah semua desa dan pelosok. Ya. Dengan medsos ini kan bisa lebih luas gitu. Ya. Gimana kira-kira? Yang diluaskan ini namanya market size-nya apa, Adrian? Market share-nya ini yang diperluas. Karena unlimited, ya borderless. Jadi tidak ada batas, bisa lintas negara. Makanya saat online begini, kapan-kapan nanti kalau kita bicara WA marketing,
itu ada 240 penduduk Indonesia, ya, 4 miliar penduduk di dunia, dan sekitar 200 juta penduduk di Indonesia itu menggunakan WA. Contoh, nanti kita belajar itu ya. Dengan WA Anda bisa menjarah kemana-mana, termasuk peserta hari ini ada dari mana-mana. Artinya kalau bicara itu Pak, segmen tetap, target tetap, tapi yang luas itu market size-nya Pak. Market size besar, otomatis market share-nya besar. Kecuali semakin banyak kompetitor, itu memperkecil market share. Market size tetap besar, ibarat kue itu tetap besar, tapi dibagi banyak orang, jadilah kecil-kecil. Nah, jenengan kira-kira bisa memperluas market share dengan cara apa? Nah, caranya nguati USP ini Pak. Unique Selling Proposition. Sehingga Anda bisa menguasai konsumen, kompetitor tertinggal di belakang. Jadi itu Pak Andrea. Jadi segmentasinya tetap, ya. Jadi segmentasinya untuk produk yang sama selalu begitu. Contoh, susu anak, segmennya ibu-ibu. Mau dibilang apa namanya susu anak, ini segmennya ibu-ibu yang melahirkan, usia melahirkan, kan begitu. Betul tidak? Nggak mungkin susu anak bergeser ke bapak-bapak. Nggak mungkin kan? Jarang gitu kan. Jadi ibu-ibu, makanya iklan anak-anak rata-rata ibu-ibu. Susu anak rata-rata ibu-ibu. Oke? Nah, dibedakan. Susu jenengan itu, susu bayi itu untuk menengah ke atas, menengah ke bawah. Oh, menengah ke atas, sudah, didik menengah ke atas. Buatkan iklan-iklan yang sesuai dengan menengah ke atas. Kalau susu bayi itu untuk menengah ke bawah, sementara iklannya untuk gayanya menengah ke atas, nggak dapat. Atau dibalik, untuk menengah ke atas Anda membuat campaign-nya, membuat marketing strateginya, membidik menengah ke bawah, nggak dapat. Jadi produk yang sama cenderung tetap segmen dan target. Nah, tentang Indonesia ada online, dunia ada online, itu memperluas yang namanya ini tadi, market size sama market share. Begitu Pak Ardian. Oke. Terima kasih Coach. Siap. Kita lanjut dulu mungkin Mas Aris. Ya, lanjut dulu Coach. Nanti untuk tanya jawabnya kita lanjutkan setelah. Baik, terima kasih. Jadi berikutnya teman-teman, setelah kita segmentasikan, ya kita segmen itu kita pilah-pilah begitu. Kemudian kita pilih. Nah, begitu Bapak sekalian. Setelah kita pilah-pilah, kita pilih. Contoh, campur antara apel, mangga, pepaya, durian, nyampur di rumah kita. Sementara kita mau buat jus durian. Kalau nggak kita pilah dulu, durian sendiri, mangga sendiri, pepaya sendiri, nanti jus duriannya bisa kecampur buah yang lain. Ya kan? Nah, baru karena kita mau buat jus durian, kita target, ya kita pilih durian. Nah, apa nih contohnya tadi? Produknya contohnya herbal, sudah contohnya herbal ya, herbal tadi contohnya. Ya, kita pilih, nah kita pilih siapa ini target market kita. Begitu ketemu kita pilih mana yang kira-kira bisa menghasilkan omset keren. Contoh nih, kelas Star Marketing Academy. Segmennya siapa? UKM, ya kan? UKM segmennya. Laki perempuan. Geografinya seluruh kota, bahkan luar negeri bisa. Demografinya laki perempuan bisa. Ya kan, berpendidikan otomatis, karena kalau nggak berpendidikan Zoom nggak mungkin, ya kan, menengah ke atas. Oke, pebisnis, psikografinya suka belajar, misalnya gitu, ya, behaviornya suka belajar. Nah, psikografinya adalah orang-orang yang pengen bertumbuh, nah gitu. Nah, saya maka nyebarnya adalah ke komunitas-komunitas bisnis, ya kan? Nyebarnya ke komunitas bisnis.
Saya tidak mungkin nyebar ke misalnya di komunitas anak-anak saya SMA, anak-anak saya SD, nggak mungkin, ya kan? Percuma. Seperti itu, sekarang. Ya. Oke, baru yang terakhir kita bicara positioning. Setelah dipilih, apa yang Anda tawarkan pada mereka, itulah positioning. Ingat, segmen itu memilah, mengelompokkan, misalnya kita mau nyembelih kambing, sementara di rumah kita itu campur, ada kambing, ada ular, ada buaya, ada monyet. Nah, tentunya kita nggak bisa memilih. Kita pilah dulu, kita kandangkan masing-masing, baru kita pilih. Kalau waktunya mau pentas monyet, ya yang kita ambil monyet. Kalau waktunya mau korban, yang kita ambil kambing. Kalau waktunya mau apa misalnya, berburu binatang, ya mungkin kita ambil singa, misalnya begitu. Ya, itu targeting. Sementara positioning adalah apa nilai tawar Anda, nilai pembeda Anda dibanding produk sejenis. Contoh, sama-sama sampo, apa nilai lebih Anda? Itulah positioning. Sama-sama herbal, apa nilai lebih Anda? Sama-sama koperasi syariah, apa kelebihan Anda? Kalau saya ditanya, Pak Askan, positioningnya apa? Saya spiritualis marketing. Misalnya gitu. Pak Askan, positioningnya apa? Saya marketing just not text. Saya marketing on the street. Nah, gitu. Saya marketingnya experience, bukan hanya teks. Nah, gitu. Cari something yang membedakan Anda. Itu namanya positioning. Yang sampo ini positioning. Yang lain hanya sampo biasa. Ini extract sexy woman. Kalau pakai Anda seksi. Urutannya targeting itu, maaf, positioning itu seperti ini. Jadi yang pertama itu customer-nya ini masih campur, needs, want, di segmenting, ya dipisah-pisahkan anak-anak, ya, orang tua, ini remaja. Kemudian kita pilih, oke, produk saya cocoknya untuk remaja misalnya gitu. Nah, baru apa nilai lebih Anda? Produk Anda keren mungkin, kemasannya keren, harganya menarik, tempatnya keren, promosinya menarik, dan sebagainya. Inti positioning adalah kekuatan Anda. Ya, dianalisa pakai SWOT. Ya, kekuatan Anda. Oke, Pak Ivan, nanti kita bahas. Saya lanjutkan sebentar. Mohon dicatat, Pak Aris. Positioning yang lain, mobil BMW. Ya, mobil Mercy. Oke, mobil ini masing-masing punya positioning. Positioning adalah kelebihan masing-masing yang kompetitor tidak punya. Gitu, sekalian. Anda ketika dulu memilih pasangan Anda, pasti karena masing-masing punya positioning yang menurut Anda itu worth it untuk Anda kejar. Nah, gitu. Untuk Anda dapatkan sampai Anda bawa ke dukun. Sampai Anda doakan, Anda sholawat, karena Anda melihat dia punya positioning yang berbeda daripada teman-teman dia. Ya, positioning itu nilai tawar, nilai lebih Anda. Ini HP Bapak Ibu, aslinya ada filmnya, tapi saya cari belum ketemu. Nah, film ini, HP ini kalau dilempar kuat, ya, diinjak gajah kuat. Ya, seperti itu. Oke. Pak Vita bertanya, nanti kita cari Pak Vita ya. Coca-Cola, ya, dia punya positioning yang beda dengan yang lain. Walmart always low price. Lion Air, Garuda masing-masing punya positioning yang berbeda. Ya, kalau Lion semua orang bisa terbang, kan gitu positioningnya. Kalau Garuda, ya ketepatan waktu. Nah, begitu kan positioningnya. Oke. Positioning bisa atribut produk. Ya. Atribut produk maksudnya kayak simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan. Kalau marjan simbolnya lebaran sama Ramadan. Gitu ya. Atribut produk. Atribut produk. Jadi produk Anda teratributkan sebagai apa?
Contoh yang lain lagi misalnya Indomie itu teratribut produk selera orang Indonesia. Nah, gitu ya. Kopiku atribut produknya adalah penggantinya kopi. Atribut produk yang melekat di produk itu, atribut namanya. Atribut dikenal sebagai apa. Oke? Kemudian berikutnya manfaat. Ada obat sakit kepala, manfaatnya A. Ada obat sakit kepala, manfaatnya A plus B. Itu positioning. Ada obat sakit kepala, rasanya A. Ada obat sakit kepala yang lain, rasanya A plus B. Atau rasanya B. Beda, saya ambil positioning. Ada vitamin anak yang keras, ada vitamin anak yang kenyal. Ambil positioning berbeda. Seperti itu, sekalian. Ya. Yang ketiga, harga dan kualitas. Anda mau ngambil positioning harga menengah, harga bawah, atau harga atas? Tentunya disesuaikan dengan kualitas. Ada itu produsen pede banget, kualitasnya biasa tapi harganya mahal. Ya kan? Ya bisa aja laku tergantung cara jual. Ya. Positioning bisa berdasarkan pemakai. Maka banyak dipakailah artis, artis, iklan Top Cafe pakai Iwan Fals. Nah, ya. Iklan apa itu? Fresh Care pakai Agnes Monica. Ada kesan berdasarkan pemakai. Ya, belum kuat sekali cara ini, tapi sekarang orang mulai agak bosan begitu, karena mereka tahu itu di endorse. Tapi banyak orang juga yang masih terpengaruh tuh, dan ikut-ikutan. Yang kelima, berdasarkan pesaing. Jadi Apple sama Samsung misalnya, wah itu saling sindir. Nah, Anda juga boleh begitu. Dengan kompetitor Anda saling klaim. Warung makan terenak di dunia. Satunya warung makan terenak di akhirat. Ada rawon setan ke kiri, kanan rawon malaikat. Jadi positioning head to head dengan pesaing. Bukan punya kelebihan apa, tapi head to head. Ya, bukan sekedar kamu punya ini saya tambah ini, enggak, head to head. Aku lebih bagus daripada kamu. Kamu ini begitu. Ya. Dan terakhir kategori produk. Ada susu yang hanya susu manis. Ada susu yang susu kental manis. Ada roti yang itu roti tawar. Ada yang roti tawarnya sudah ada rasanya. Tawar pada rasanya. Ya kan? Nah, itu berusaha menempatkan suatu produk sebagai market leader di kategori tertentu. Jadi misalnya kalau ada ayam goreng tepung, itu sudah kategori yang berbeda. Ada ayam goreng tepung organik, itu kategori yang berbeda lagi. Ada ayam goreng tepung organik, sebelum dimasak ayamnya dibacakan doa 2 bulan, misalnya bacakan Al-Quran 2 bulan. Nah, saya punya teman hadir nggak malam ini, boleh dia chicken, ya kan, ayamnya dimajikan mulai kecil sampai disembelih. Nah, kategori produk itu bisa menjadi positioning. Ya, di sini contohkan Indofood misalnya. Ya, Indofood. Dia punya varian produk yang paling banyak. Dia punya varian merek yang banyak. Nah, itu positioning dia. Ya kan? Seperti itu teman-teman. Ya. Oke. Selesai materi saya kaitannya dengan segmenting, targeting, positioning. Gitu Mas Aris, saya kembalikan ke Mas Aris dulu untuk memandu tanya jawab. Baik, terima kasih Coach Askan. Oke, berikutnya silakan Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya, diskusi, bisa langsung diketik di chat ya. Ini sudah ada 2 pertanyaan, Coach. Sambil nunggu Bapak Ibu yang lain untuk bertanya juga bisa dijawab lebih dulu. Yang pertama ini dari Pak Ivan, Coach.
Ini Coach, saya jasa pengiriman barang. Customer pabrikan menghasilkan omset besar, tapi laba 10%. Sementara customer home industry omset tidak terlalu besar, tapi bisa laba 20% hingga 25%. Mana Coach target market prioritas kita yang harus kita prioritaskan itu, marketnya Coach? Kalau ini diskusinya harus dibahas dari sisi biaya untuk eksekusi juga. Laba besar, biayanya besar. Oh maaf, ini sudah laba, sudah profit ini berarti ya? Ya, profit. Kalau masih laba kotor, pembahasannya begitu, dikurangi operasional, dikurangi macam-macam, ya kan? Gaji dan sebagainya. Tapi kalau sudah laba bersih, ya, omset besar, laba bersih tinggal dikalikan aja, Pak. Total akhirnya itu mana yang menghasilkan paling besar? Ya, itu. Yang kedua, kontinuitasnya. Oke, kontinuitasnya. Mana yang bisa menghasilkan paling besar setelah ditotal, dan kontinuitasnya. Keistiqomahannya itu. Jangan sampai nanti musim tertentu sepi gitu. Ya, musim tertentu sepi. Nah, begitu. Atau kalau memungkinkan bagi dua timnya. Satu fokus di perusahaan, satu fokus di home industry. Ya, itu Pak Ivan. Jadi dipilah sebulan misalnya berapa total dari perusahaan, berapa total dari home industry. 2 bulan plus 3 bulan per 6 bulan. Nah, kemudian dilihat biaya-biaya yang menyertai. Kadang perusahaan mungkin bayarnya mundur misalnya 1, 2, 3 bulan. Sementara home industry bayarnya lebih cepat misalnya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Ya kan? Menjadi pertimbangan. Kemudian misalnya perusahaan lebih konsisten. Home industry kadang ambil, kadang enggak. Nah, gitu-gitu perlu dievaluasi juga. Jadi datanya lebih lengkap, lebih bagus. Nanti bisa dijawab oleh Pak Ivan ya. Kita ambil analisa mana yang skala prioritas. Oke, Coach. Gitu Mas Aris. Siap. Oke, begitu Pak Ivan ya. Nanti lebih detailnya mungkin bisa japri Coach Askan. Begitu Coach ya. Nanti untuk hitungan-hitungannya. Karena nggak bisa langsung disimpulkan itu. Oke. Berikutnya Coach, ini ada dari Bu Vita ini. Apa perbedaan positioning dan USP? Ya. Jadi ya ada kemiripan lah Mbak Vita. Ada kemiripan. Positioning itu added value. Positioning itu benefit. Positioning itu USP. Ya kan? Ketika kompetitor punya A, kalau kita sama-sama A, berarti kita nggak punya positioning. Jadi kita harus ada pembedanya. Kelas ini sejauh yang saya tahu nggak ada yang berani buat kelas sepanjang 20 kali pertemuan dengan hanya biaya yang segitu. Itu USP kelas ini. Ya, bahkan nanti setelah pertemuannya ke-20 pun bayangan saya ini kelas ini akan terus ada. Ya, ini USP yang dimiliki kelas ini, positioning kelas ini. Jadi khusus kelas marketing, belajar marketing. Ya, marketing untuk jangka panjang. Gitu, teman-teman. Makanya silakan diajak teman-temannya untuk bergabung di sini supaya sama-sama pinter. Gitu Bu Vita, ya. Jadi kalau lomba lari itu menang, itu kalau lomba lari kuda itu adalah yang hidungnya nyampe dulu. Maka dalam teori positioning adalah apa nilai tawar Anda kepada customer sehingga customer memilih Anda bukan memilih kompetitor Anda. Nah gitu. Apa nilai tawar Anda? Seberapa terang cahaya bintang Anda?
sehingga orang melirik Anda. Gitu ya, positioning. Oke. Positioning ini mirip nilai tawar Anda, kenapa Anda kemudian dipilih oleh pasangan Anda. Nah, itu positioning. Ada something di sini. Ya, something. Oke, teman-teman sekalian, ada lagi silakan. Silakan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang mau bertanya atau didiskusikan. Ini sudah hampir pukul 9, Coach, ya. Iya, malam ini 27 orang, Mas Aris. Dari total berapa yang absen, Mas Aris? Total yang daftar? 50, berapa? 50-an, ya, separuh ya. Ya, separuh. Jadi Bapak Ibu jangan hanya karena ada rekamannya, kemudian Bapak Ibu enggak live-nya, ya. Eman ya, karena live kita bisa langsung dialog. Ya. Bapak di grup kan juga bisa dialog, ya lainlah suasananya ya. Ya, betul. Seruannya lain ya. Lama-lama silakan. pada nggak ikut live, saya rekam terus saya kirim ke grup gitu, Mas Aris. Oke, ada lagi mungkin Bapak sekalian, silakan. Dapat manfaat nggak nih sharing-sharing kita malam ini? Boleh komen tuh. Dapat manfaat nggak nih? Sharing-sharing kita malam ini. Memilah, memilih, menambah. Nah, begitu kalau bahasa sederhananya. Memilah itu segmenting, memilih itu targeting, menambah itu positioning. Menambah atau membeda. Gitu ya. Nah, itu simpelnya begitu tuh, simpelnya. Oke. Dapat manfaat Bapak Ibu kira-kira? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bermanfaat, Coach. Oke. Tugasnya jangan lupa ya, tugasnya habis ini selain segmenting, ya kayak tadi ada pertanyaan bagus dari Pak Ivan itu, targetingnya apa kalau sudah tersegmen begitu? Mau target yang mana? Prioritasnya. Usahakan lakukan aktivitas 20% yang menghasilkan omset 80%. Begitu. Ya. Atau menghasilkan laba. Kalau ukurannya laba nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Laba 80% total. Nah, terus ditambahkan USP apa atau positioningnya apa sehingga konsumen tak pindah ke lain supplier gitu. Ya, konsumen setia kepada kita. Nah, itu positioning. Jadi PR-nya ditulis nanti dikirim ke grup ya. Targeting, segmentasinya Anda seperti apa, terus Anda target yang mana, kemudian Anda tambahkan positioning apa supaya Anda dilirik oleh konsumen. Gitu. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira cukup materi malam hari ini ya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti barangkali belum muncul pertanyaannya, bisa disampaikan di WA Group ya. Dan seperti yang dibilang Coach Askan tadi, jangan lupa untuk tugasnya, dan pastikan tugasnya dikerjakan, dikirim ke grup Bapak Ibu, karena nanti akan langsung dievaluasi oleh Coach Askan ya. Jadi biar, karena kita pengen yang ada di grup ini bisnisnya benar-benar bertumbuh, begitu Coach Askan ya? Yes. Oke. Baik, kira-kira malam hari ini cukup Coach? Ada tambahan lagi mungkin dari Coach Askan sebelum diakhiri? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak sekalian, seperti biasa, yuk kita foto dulu. Ya, kita foto bersama dulu. Silakan Bapak Ibu, mohon izin ditampilkan gambarnya dan ekspresi terbaiknya ya. Oke, kita akan ambil gambar oleh Coach Askan. Kita foto sama-sama, yang wajah-wajahnya tertutup. Oke, kalau star begini ya, star jari 5. Supaya Star. bisnisnya star semua. Oke. Supaya bisnisnya jadi star semua. Siap. Oke. Sip. Thank you Bapak sekalian. Kasih banyak atas kebersamaannya. Ya, tugas-tugasnya jangan lupa. Sampai ketemu lagi hari Sabtu ya, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kita ketemu lagi dengan materi lanjutan dari Star Marketing Academy. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan ke Mas Aris. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Askan Setiabudi. Bapak Ibu boleh kasih applause dong buat Coach Askan Setiabudi. Luar biasa malam hari ini ya. Walaupun beliau sedang tidak berada di rumah ya, tapi tetap
memfasilitasi dengan penuh semangat dengan materi yang luar biasa pada malam hari ini ya. Sekali lagi terima kasih Coach Askan, dan kita akan bertemu lagi 2 hari lagi ya, hari Sabtu bersama Coach Askan Setiabudi dan tentunya dengan materi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, pastikan Anda tetap hadir ya di live Zoom bersama Star Business Academy ya, bersama Coach Askan Setiabudi. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Saya Setiawan, mohon maaf jika ada kesalahan pada malam hari ini mungkin, dan saya terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan join hadir pada Zoom pada malam hari ini. Saya berdoa semoga bisnis Anda semua semakin berkembang, usaha Anda semakin membaik, rezekinya semakin membaik, dan kita semua hidupnya semakin bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Coach Askan Setiabudi, terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sukses, bahagia selalu buat kita semua. Sampai ketemu lagi di jadwal berikutnya. Salam Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dilambaikan tangannya sambil berikan semangat terbaiknya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.